Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam sesi materi bimbingan dan konseling pada materi yang kedua dan pertemuan di semester kedua, atau yang biasa disebut secara umum semester genap, karena setiap semester itu memiliki 2 semester. Nah, setiap semesternya itu 1, 2, 1, 2. Jadi kita sebut ini semester genap secara umum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang etika bergaul di dunia maya. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa menurut agama masing-masing. Untuk yang beragama Muslim, dipersilahkan membaca basmalah. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat walaupun pembelajaran dilaksanakan melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh, PDR, belajar di rumah. Walaupun dalam keadaan kurang fit, kurang sehat, kondisi kurang memungkinkan, mungkin juga ada hal-hal yang lain yang tidak mendukung keadaan hari ini, tapi tetap percaya bahwa pembelajaran dapat dilakukan dimanapun. Belajar adalah sumber gerbang ilmu. Ilmu harus didapat dari membaca. Ya, nah, kita mulai kegiatan hari ini dengan judul atau tema, yaitu tadi yang sudah disebutkan, yang Anda bisa lihat di layar monitor, etika bergaul di dunia maya atau yang biasa disebut dengan istilah cyber. Tujuan pemberian materi yaitu dapat memahami pentingnya etika dalam bergaul di masyarakat lewat media sosial atau yang disingkat oleh anak-anak biasanya medsos, yang tetap memperhatikan norma-norma kehidupan. Masyarakat dalam hal ini bisa masyarakat terkecil yaitu keluarga, kemudian yang tingkatnya lebih dibandingkan keluarga yaitu lingkungan sekolah, dan yang lebih luas adalah lingkungan masyarakat. Media sosial bukan lagi hal yang baru untuk Ananda, generasi milenial, karena hampir sepanjang kehidupannya, hampir selama mata ini masih membuka atau melek atau siaga, media sosial dekat sekali dengan diri kita. Entah itu Facebook, WhatsApp, Instagram, games, ataupun pesan media sosial lainnya. Media sosial nampaknya telah menjadi bagian dari sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk diri kita salah satunya. Selain itu, media sosial saat ini juga telah dijadikan sebagai tempat untuk saling mendapatkan dan menyebarkan informasi. Kita pun pelaku, ya, penyebar informasi, salah satunya dengan media video materi ini. Namun, sayangnya, akibat dari penyalahgunaan sosial media dalam menyebar informasi juga berdampak pada banyak para pengguna yang masuk ke ranah hukum. Akibat dari penyebaran informasi pada sosial media yang tidak menggunakan etika. Etika atau norma tidak hanya berlaku pada kehidupan nyata, pada kehidupan sesungguhnya, pada kehidupan yang nampak kita lihat, tetapi etika norma berlaku pula untuk penggunaan media sosial. Jadi, hati-hati dalam menggunakan media sosial, bijaksana dan berperilakulah baik dalam menggunakan media sosial. Ya, oke, setuju ya? Mudah-mudahan anak ibu semua kelas 11 bisa menggunakan media sosial dengan baik. Nanti Ananda akan mendapatkan di Google Classroom ada video etika bersosial media. Silakan Ananda lihat tayangannya dan silakan Ananda simpulkan apa yang dapat Ananda peroleh sebagai sebuah wawasan dan ilmu pengetahuan. Pengertian internet, semua Ananda zaman now pasti tahu.
Singkatan dari apa sih internet? Interconnection networking, yang adalah suatu jaringan besar yang menghubungkan antara pengguna satu dengan yang lainnya di seluruh dunia. Wah, hebat sekali ya. Kalau dulu kita berpesan hanya antar pribadi yang cukup tempatnya itu dekat, atau lewat surat yang jauh tapi lama. Nah, sekarang dengan kecanggihan teknologi, pengguna satu dengan lainnya bisa terhubung dari satu tempat ke tempat lain dari dunia yang berbeda. Dalam artian belahan dunia yang berbeda, bukan dunia yang berbeda ya. Dari negara satu ke negara lain. Dan sifat pemberi pesan, mengirimkan pesan kepada si penerima pesan itu tidak hanya satu, dua orang ataupun kelompok, tapi supaya yang lebih luas lagi. Serta pesan yang diberikan bisa sampai ke penerima pesan dalam waktu yang sangat singkat, tanpa dibatasi oleh jumlah pengguna dan menjadikan satu jaringan yang dapat saling berkomunikasi antara satu dan lainnya. Alasan kenapa internet saat ini berdampak sangat besar untuk kehidupan dan kegiatan manusia dari berbagai aspek, yaitu internet dapat diakses selama 24 jam yang tadi Ibu sampaikan, kapanpun, tanpa dibatasi waktu untuk mencari sebuah informasi. Biaya terbilang cukup murah, karena kalau pakai surat harus ada biaya pos dan sebagainya. Dan ada juga yang gratis. Ya, kita pelaku penerima atau pemanfaat fasilitas gratis. Salah satunya. Kemudian memudahkan untuk mencari sebuah informasi dan melakukan sebuah transaksi. Nah, hati-hati dalam penggunaan media sosial. Menggunakan media sosial, lakukan dengan secara amanah, yang baik, yang terpuji, sesuai dengan aturan dan norma, karena setiap tingkah laku perbuatan ada pertanggungjawabannya. Kita baik, hasilnya pun baik. Cara yang kita gunakan tepat, sesuai, mengikuti kaidah-kaidah ketentuan yang memang berlaku, hasil yang kita peroleh akan membuat kepuasan lahir dan batin. Hati-hati dengan bertransaksi ya, apapun jenis transaksinya. Kemudian menjalin hubungan dengan para pelanggan, itu jika memang kita sebuah pengguna media sosial dengan sistem penjualan baik barang ataupun jasa. Kemudian menjalin hubungan, adanya kemudahan menjalin hubungan dengan para pelanggan atau para jaringan penikmat media sosial lainnya. Materi dengan mudah dapat diupdate. Mencari materi apapun, informasi apapun amat sangat mudah. Jadi bijaklah menggunakan media sosial dalam mengirim berita ataupun menerima berita. Hati-hati dengan berita hoax ataupun berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berita yang tidak bersumber dengan kebenaran dan kesesuaian yang sesungguhnya berdasarkan bukti dan kenyataan. Penggunaan internet sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan penggunanya adalah lapisan dari yang terkecil, usia balita sampai dengan usia lansia. Karena dengan berinternet sekarang apapun bisa kita akses, termasuk hiburan. Etika dalam dunia internet yang akan dijabarkan sebagai berikut. 1. Perlu diketahui bahwa para pengguna internet berasal dari berbagai negara yang berbeda di seluruh dunia, yang tentunya memiliki adat, budaya, bahasa yang berbeda-beda. Jadi di mana langit dijunjung, di situ bumi berpijak. Itu selalu dipahami oleh warga negara Indonesia. Karena falsafah karena moto yang seperti itu amat sangat berguna dimanapun kita berada. Pahami diri kita, pahami orang lain, pahami tempat kita hidup, di mana kita berada, dan pahami kemana kita akan tinggal dan di mana kita akan berada bersama orang-orang baru ataupun lama, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Maka pahami budaya tempat berada kita tinggal. Penggunaan internet tidak diharuskan menunjukkan identitas aslinya. Nah, ini yang seringkali berbahaya atau biasa disebut anonymous dalam berinteraksi di dunia maya.
Karena terkadang tidak sedikit orang yang memanfaatkan fasilitas internet, media sosial dengan tujuan yang tidak baik, apalagi orang-orang yang tidak bernama, atau menggunakan nama dengan cara memanipulasi data. Jadi hati-hatilah, terutama anak-anak ibu semua, baik yang wanita maupun yang pria, karena kejahatan terjadi kesempatan. Jadi kesempatan itu harus kita pangkas, harus kita pupus, harus kita putus, harus kita jaga, dan jangan sampai terjadi pada diri kita, orang tua kita, keluarga kita, ataupun orang-orang terdekat kita, baik dengan sahabat juga. Internet sudah menyediakan berbagai macam fasilitas yang digunakan untuk memudahkan para pengguna internet, tetapi ada juga para pengguna internet yang malah menggunakan fasilitas tersebut untuk melakukan keinginan ataupun hal yang kurang baik yang dapat merugikan pengguna internet lainnya. Contoh, pada saat mengirim pesan, pesan itu tidak sesuai dengan apa sih sesungguhnya pesan yang akan kita berikan, baik nggak sih pesan yang kita kirim dampaknya kepada si penerima ataupun dampaknya kepada kita sendiri sebagai pengirim. Gunakan bahasa yang baik dalam menggunakan media sosial atau sosial media. Contoh, kenali siapa yang dikirimi pesan. Seusiakah? Di bawah usia kita kah? Atau usia di atas kita? Pahami siapa tingkatan orangnya dan apa posisinya. Tidak semua bahasa kita bisa gunakan secara general, secara umum kepada semua lapisan tingkatan. Tapi kita pahami bagaimana berbahasa. Maka ada pesan budaya atau literasi, ya, budaya membaca. Jadi di sini kita sama-sama yuk belajar literasi atau membudayakan literasi membaca. Karena membaca itu tidak hanya baca, tapi baca itu memahami, mengerti, melakukan, ya. Dan juga penyalahgunaan internet, misalkan foto orang lain dipasangkan dengan foto orang yang tidak kita sukai, padahal foto itu tidak layak untuk dipublikasikan. Atau juga melakukan kegiatan foto diri sendiri ataupun kawan terhadap anggota tubuh yang kemudian di-share melalui akun pribadi ataupun media sosial. Itu amat sangat tidak layak, tidak terpuji. Karena tadi di awal kita sudah bahas setiap perilaku akan ada pertanggungjawabannya suatu kelak nanti, ya. Kemudian perlu diperhatikan juga pengguna internet semakin lama maka akan semakin banyak para penghuni barunya. Contoh misalkan WhatsApp. Tadinya kita satu jadi dua, dua jadi tiga, satu grup jadi dua, tiga, sampai kadang 10 grup. Kemudian Instagram, tadinya kita berkawan dengan satu kawan yang kita kenal, kemudian merambah kepada kawannya lagi, akan menjadi meluas dan melebar. Dan pertemanan sesungguhnya akan menjadi sebuah wawasan yang baik kalau kita bijak menggunakan media sosial tersebut atau internet tersebut, ya. Jadi ibu berharap kepada Anda semua bijaklah dalam menggunakan fasilitas media sosial. Maaf, ini akan kita pindah-pindah. Etika yang baik dan buruk dalam penggunaan internet. Sebagian dari kita mungkin sudah paham, sebagian sudah mengerti, sebagian lagi mungkin masih meraba-raba, masih menggunakan internet sebagai media belajar untuk mengenal diri sendiri dan orang lain. Nah, dalam penggunaan internet itu ada dampak positif dan negatifnya, ada dampak baik dan buruknya. Dampak baiknya yaitu etika yang baik, bukan dampak yang baik. Etika yang baik dan buruk dalam penggunaan internet ini harus paham, harus mengerti, harus dipatuhi dan harus diikuti supaya tidak mempunyai masalah di kemudian hari. Etika baik dalam penggunaan internet yaitu mematuhi hukum-hukum atau norma-norma yang berlaku dalam dunia internet.
Nanti silakan searching etika